Halo semuanya, ketemu lagi di Connor Fun di Campy Badminton. Hari ini aku akan nge-review dua raket spesial buat kalian semua, yaitu dua raket yang luar biasa keren. Oke, yaitu Max Joker dan juga Max. Oke, ini berat sekali, Harley Quinn. Oke, jadi buat kalian penasaran gimana sih hasil reviewku tentang kedua raket ini, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new. Di depan ini sudah ada dua raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Max Joker dan juga Max Harley Quinn. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas kedua raket ini secara spesifikasinya aja. Jadi untuk next konten mungkin akan kubahas secara mendetail tentang review jujurku untuk kedua raket ini. Tapi untuk kontenku kali ini kita akan ngebahas spesifikasi dan juga gimana sih penampakannya dan juga gimana sih first impression untuk kedua raket ini versi KMP Badminton. Oke, kita akan bahas dimulai dari harga dari kedua raket ini dahulu. Untuk seri Max Joker dan juga Max Harley Quinn dibanderol di angka Rp1.750.000. Untuk kalian yang pengen beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, jadi kedua raket ini ada datang dengan seri yang box dan juga ada yang non-box. Jadi yang seri non-box itu harganya jauh lebih terjangkau di angka 1 jutaan aja, dan ini yang seri box ini harganya sedikit lebih mahal, tapi ada harga, ada kualitas. Jadi buat kalian yang bertanya, Bang, dari seri non-box dan juga seri box apa sih perbedaannya? Jadi nanti di akhir video aku akan ngebahas lebih mendetail tentang itu. Oke, kita akan buka dan kita akan lihat apa aja yang ada pada box ini. Oke, jadi buat kalian yang beli seri box, kalian akan dapat satu tas serut. Baik seri Harley Quinn ataupun Joker, kalian dapat satu tas serut aja dan juga satu batang raket. Baik seri Harley Quinn ataupun seri Joker. Dan juga nggak kalah penting, kalian dapat satu box yang super duper berat ini. Jadi buat kalian yang suka koleksi kotak-kotak raket, ya beli aja seri box. Tapi buat kalian yang hanya sebatas fun, kalian pengen beli raket untuk kalian pakai, bukan untuk kalian koleksi, kalian beli aja yang seri non-boxnya. Oke, kita akan tinggalin boxnya, kita akan lebih ngebahas tentang kedua raketnya. Oke, kita tinggalin seri boxnya. Oke, jujur aja mahal di kotak ya. Jadi kalau kalian beli raket yang ada kotaknya ya cenderung lebih mahal. Oke, kita akan ngebahas lebih mendetail lagi tentang kedua raket ini di poin beratnya. Oke, untuk seri Joker ini datang dengan varian 4U, dan untuk seri Harley Quinn ini datang dengan varian 5U. Jadi di sini kedua raket ini sedikit berbeda. Yang Joker itu di 4U, yang Harley Quinn ini yang warna pink ini diperuntukkan mungkin untuk cewek, jadi ini dibuat 5U, sedikit lebih ringan. Oke, kita akan coba timbang apakah beratnya sesuai spesifikasinya. Oke, kalau yang Harley Quinn ini di speknya itu 77 plus minus 2 gram. Kita akan coba timbang aja biar lebih pas. Oke, yang ini tuh malah
Oke, ini malah jatuh ke angka 81 gram. Udah masuk ke varian 5U. Oke, kita coba yang Joker. Joker juga speknya ini 82 plus minus 2 gram. Kita coba timbang. Oke, ini jatuhnya di angka 85,2. Udah mendekati ke varian 3U. Oke, jadi kedua raket ini mungkin kalau di speknya agak sedikit melenceng. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Untuk balance point pada raket Harley Quinn ini, kalau di spesifikasi tertera di angka 305 plus minus 5, jadi cenderung head heavy. Jadi biasanya kalau raket yang bobotnya ringan emang selalu dikasih balance point yang cenderung lebih berat biar powernya lebih dapat. Jadi kita akan coba ukur aja. Oke, di sini titik tengahnya. Oke, belum dapat. Oke, titik tengahnya di sini, kita ambil tengahnya. Oke, kita ambil penggaris dan kita coba ukur. Untuk seri Harley Quinn ini, kalau aku ukur secara manual hanya di angka 298 aja. Jadi ini agak sedikit melenceng lagi. Oke, 305 plus minus 5 harusnya ya masih 300, tapi ini di angka 298 aja. Oke, jadi untuk yang Joker ini kita lihat juga balance point-nya di angka 295 plus minus 5, jadi cenderung ke slightly head heavy. Kita akan coba ukur. Oke, di sini kayaknya yang ini lebih tepat dibanding yang seri Harley Quinn. Oke, yang ini di angka 298 juga. Oke, jadi yang ini serinya cenderung lebih pas untuk spesifikasi originalnya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu shaft. Untuk shaft, kalau di speknya ini medium, kita akan coba. Oke, ini pas di medium. Dan juga yang seri Harley Quinn, kita coba bengkokin. Oke, pas juga di medium. Jadi untuk stiffness untuk kedua raket ini, kalau untuk aku pribadi sih aku bilang di medium aja. Jadi nggak gimana terlalu kaku ataupun nggak gimana terlalu fleksibel. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension, untuk seri Harley Quinn ini dikarenakan dia 5U jadi atau 5U, ini dapat ditarik sampai 32 lbs. Untuk seri untuk seri yang Joker ini, oke, sama juga dapat ditarik sampai 32 lbs saja. Jadi untuk seri yang Harley Quinn ataupun Joker dapat ditarik sampai 32 lbs. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet untuk kedua raket ini berjumlah 76 mata titik dan bentuk frame raket ini keduanya isometrik, enggak compact, enggak kecil seperti raket-raket yang kalian takuti. Oke, jadi untuk bentuk frame agak sedikit berbeda. Aku akan kasih kalian lihat. Untuk bentuk frame, raket Harley Quinn ini dibuat full ke box frame. Jadi ini emang ditujukan untuk kalian yang pecinta gebuk. Jadi ini full untuk kalian yang suka bermain power. Jadi shaftnya medium, head heavy, dan juga dibuat box akan memberikan power yang lebih maksimal lagi. Sedangkan untuk seri Joker ini, untuk bagian frame bagian bawahnya dibuat sword frame, jadi ada sedikit cekungan untuk membelah angin, dan di bagian tengahnya dibuat aero box, dan di bagian atasnya dibuat speed frame. Jadi untuk seri Joker ini ada kombinasi dari dua frame yang berbeda, ada seri speed, ada seri boxnya. Jadi untuk seri Joker ini aku bisa kategorikan raket yang cenderung dibuat lebih all-round, sedangkan untuk seri Harley Quinn ini full ke gebuk. Jadi buat kalian yang suka gebuk ataupun kalian yang pengen raket feminim yang cakep dan kalian pengen punya power smash yang bagus, kalian bisa pertimbangkan Harley Quinn. Ini hanya sebatas review spesifikasi aja, jadi aku belum coba. Jadi kalau kalian bertanya apakah serius akan lebih mematikan Harley Quinn dibanding Joker, kita lihat aja di next content. Sedangkan untuk seri Joker ini, aku bisa bilang gini, kalau aku lihat di speknya aja ini, raket cenderung lebih dibuat untuk all-round. Jadi, tapi tanpa melupakan power, jadi mereka kasih box frame di bagian tengahnya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu desain chart. Untuk desain chart dari kedua raket ini aku jujur aja sangat suka. Jadi mengapa aku bisa beli kedua raket ini? Jadi jujur aja gini, untuk seri Joker ini aku diberi oleh temanku. Jadi aku ada dapat hadiah ulang tahun dari salah satu teman baikku yaitu Rico. Dia kasih yang seri Joker. Jadi untuk Joker ini aku nggak beli. Untuk seri Harley Quinn ini aku beli. Jadi kedua raket ini aku bisa bilang kalau kalian bertanya untuk desain catnya, kedua raket ini sangat bagus sekali. Oke, jadi untuk kualitas cat aku akan coba lihat mendetail. Untuk kualitas catnya juga sangat rapi.
dan juga nggak ada cat yang sama sekali yang over. Jadi buat aku pribadi sih, untuk desain catnya bagus, untuk kualitas cat pada kedua raket ini juga sangat bagus sekali. Oke, kita masuk ke first impression. Untuk first impression, untuk yang Max Joker ini, aku bisa bilang gini. Oke, yang ini easy to swing dan juga ya enak, cenderung ya raket yang all-round. Sedangkan untuk seri Harley Quinn ini, oke, Harley Quinn ini juga easy to swing, tapi cenderung sedikit lebih ada feeling head heavy-nya. Jadi buat aku pribadi sih, untuk first impression sih, kedua raket ini cenderung mirip aja. Jadi nggak ada yang berbeda walaupun frame-nya berbeda. Tapi yang aku rasakan ketika aku swing ini sama-sama easy to swing dan juga ada sedikit feeling head heavy-nya untuk seri Harley Quinn. Sedangkan untuk seri Joker-nya ini ya full ke all round. Oke, kita akan ngebahas lebih mendetail di next content. Oke, jadi buat kalian bertanya, Bang, mengapa seri box dan juga seri non-box itu harganya berbeda? Aku akan sedikit ngebahas perbedaan yang aku tahu. Jadi di sini, untuk seri box, kalau kalian beli itu kalian dapat yang desain catnya cenderung lebih glossy dibanding seri non-box. Jadi untuk seri non-box itu datang dengan cat yang cenderung doff, sedangkan untuk tensionnya juga sedikit berbeda. Oke, untuk tension untuk seri non-box itu dapat ditarik sampai 30 lbs saja. Jadi untuk kedua serinya sama, dapat ditarik sampai 30 lbs saja. Untuk seri box yang aku pegang ini, yang aku review ini, dapat ditarik sampai 32 lbs. Oke, dan untuk perbedaan selanjutnya yaitu build quality. Oke, untuk seri non-box yang aku nggak pegang di sini, itu bahan material yang dipakai di seri non-box itu menggunakan 24 ton high modulus graphite. Sedangkan untuk seri box yang aku pegang ini, untuk Harley Quinn ini menggunakan 40 ton high modulus graphite. Sedangkan untuk Joker ini menggunakan 46 ton high modulus graphite. Jadi buat kalian bertanya, Bang, apa sih perbedaan 24 ton, 40 ton, 46 ton? Aku akan sedikit ngebahas apa aja yang aku tahu untuk perbedaan material ini. Untuk seri 24 ton yang serinya cenderung lebih rendah akan memberikan tingkat durability yang bagus, tapi untuk gain rate power-nya ya jelas lebih kalah, untuk sound-nya ya lebih kalah dibanding yang lebih tinggi. Tapi untuk yang seri tonnya lebih tinggi itu akan memberikan durability yang cenderung lebih kalah dibanding yang 24 ton. Jadi semakin rendah akan memberikan tingkat durability yang bagus, sedangkan untuk semakin tinggi tonasenya akan memberikan durability yang kurang, tapi untuk gain rate power-nya akan sangat-sangat berbeda, hitting sound-nya sangat-sangat berbeda, dan juga secara swing-nya juga sangat-sangat berbeda. Itulah mengapa aku selalu bilang ada harga, ada kualitas. Jadi buat kalian yang sudah pernah pakai raket murah dan juga kalian pernah pakai raket mahal, kalian pasti sudah tahu perbedaan signifikan yang kita rasakan di setiap raket badminton yang kita pakai. Oke, jadi buat kalian yang pengen beli yang seri non-box ya, silakan beli seri non-box. Buat kalian yang sekedar fun, kalian budgetnya pas-pasannya, beli aja seri non-box. Itu nggak akan gimana berbeda sih. Jadi jujur aja, kalau kita yang hanya penghobi, itu nggak akan merasakan perbedaan yang terlalu signifikan. Tapi buat kalian yang beneran cinta badminton, buat kalian yang beneran kolektor, kalian suka beli-beli raket dan kalian pengen ngerasakan setiap perbedaan raket, kalian beli aja seri box. Itu akan memberikan kepuasan batin yang lebih bagus dan juga nilai yang nggak kalian akan dapatkan di raket murah. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar kedua raket ini, baik dari seri Joker ataupun seri Harley Quinn, kalian jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!